terdapat hal yang fatal menurut pihak terkait yang menyangkut berkaitan dengan substansi pokok perkara, yaitu adanya perbedaan pada petitum permohonan pemohon pada permohonan yang didaftarkan pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.36 dan perbaikan permohonan pada 26 Maret pukul 4.26. Menurut pihak terkait, perubahan substansial pada petitum poin ketiga dari persandingan data menjadi perolehan suara itu termasuk obscure libel, yang mulia. Ya. Selanjutnya, pokok perkara. Ya. Dalam pokok perkara, pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara pihak terkait sebanyak 4.602 suara. Sebagaimana menurut pihak terkait, dalil pemohon ini tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Perolehan suara pihak terkait yang ditetapkan oleh termohon sebagaimana surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 selebihnya dianggap dibacakan, itu adalah perolehan suara pihak terkait berdasarkan pada C hasil yang didapat dari TPS, kemudian dilakukan rekapitulasi berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi, kemudian ditetapkan oleh KPU RI. Dalam proses rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi partai pemohon. Di tingkat kabupaten kota juga tidak ada keberatan. Di tingkat provinsi juga tidak ada keberatan. Ya. Adapun dalil upaya hukum yang didalilkan oleh pemohon sebagaimana terdapat pada halaman 29, melalui mekanisme inzage, pihak terkait melihat dalil pemohon berkaitan dengan bukti bertanda P365 dan P366 merupakan bukti keberatan untuk pleno DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1. Sehingga kedua bukti tersebut tidak relevan dalam perkara AKO. Untuk itu harus ditolak seluruhnya. Untuk dapil satunya ya, Sumatera Selatan. Untuk Sumsel 2 itu keberatan untuk Sumsel 1. Iya. Izin yang mulia kembali menerangkan bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh termohon itu, yang terjadi itu beberapa TPS itu mengalami pembetulan, yang mulia. Karena berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2024, utamanya pasal 15, ketika terjadi perbedaan data, maka termohon dalam hal ini PPK di tingkat kecamatan melakukan pembetulan sebagai bentuk koreksi dari adanya data yang tidak sesuai antara yang dimiliki oleh saksi partai politik dengan panitia pemilihan kecamatan. Maka dalil pemohon yang seolah-olah hanya suara pihak terkait saja yang mengalami penambahan, itu tidak berdasar secara hukum. Maka pada halaman 12 sampai dengan halaman 19, pihak terkait melakukan persandingan data. Dari persandingan data itu dapat dilihat bahwa yang terjadi pembetulan itu bukan hanya suara pihak terkait saja, tetapi juga suara seluruh partai politik dan termasuk juga suara pemohon, yang mulia. Iya. Dalil tabelnya dianggap dibacakan, yang mulia, tabel 2 sampai dengan tabel 6. Iya. Jika ingin mengikuti konstruksi hukum yang didalilkan oleh pemohon, yang menginginkan suara pihak terkait dikembalikan kepada C hasil pada tabel 6 berdasarkan keputusan KPU yang ditetapkan oleh KPU, Partai Nasdem itu 407186, yang mulia. Iya, PKS-nya. PKS 138668. Iya. Tetapi kalau ingin dikembalikan kepada C hasil yang belum direkapitulasi, Partai Nasdem itu adalah 406500, yang mulia. PKS juga turun ya. PKS juga turun jika ingin dikembalikan kepada C hasil yang belum dilakukan rekapitulasi. Oke. Sehingga pada kolom kelima pada tabel itu suara partai pemohon ketika dibagi 3 itu menjadi 135.500. Izin rempoy, yang mulia, dari 13.500 menjadi 135.500. 135.500. Baik. Oke. Dari tabel yang didalilkan oleh pihak terkait terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan hanya pada suara pihak terkait,
sebesar 4.602 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Oleh karenanya pemohon haruslah ditolak, Yang Mulia. Selanjutnya, pihak terkait mencoba mengomentari terkait adanya dalil dari pemohon yang menyatakan merasa dirugikan oleh penetapan termohon. Sebagaimana terdapat pada halaman 28, posita pemohon poin 3.10. Menurut pihak terkait itu adalah tidak benar pemohon dirugikan oleh penetapan oleh termohon. Justru menurut pihak terkait, pemohon diuntungkan dari apa yang sudah ditetapkan oleh termohon. Sebagaimana tabel persandingan data yang dibuat oleh pihak terkait pada tabel 7 sampai dengan tabel 12 Yang Mulia, pada halaman 20 sampai dengan halaman 25. Dari hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh termohon, kalau mau dikembalikan kepada C hasil, pada beberapa TPS yang dipersoalkan oleh pemohon, dan pihak terkait menambahkan TPS yang tidak dipersoalkan oleh pemohon, dan menurut pihak terkait TPS yang tidak dipersoalkan oleh pemohon itu, pemohon mendapatkan keuntungan dari proses rekapitulasi, sehingga dalil dia dirugikan itu terbantahkan, Yang Mulia. Pada tabel 12, kalau ingin dikembalikan kepada C hasil, Partai Nasdem itu 407186 yang ditetapkan oleh termohon, halaman 25 Yang Mulia. Suara pihak terkait itu 138.668. Suara Partai Nasdem jika berdasarkan C hasil yang dipersoalkan oleh pemohon dan yang tidak dipersoalkan oleh termohon itu adalah pemohon 403.510 Yang Mulia. Malah turun ya. Malah menurun. Makanya dia tidak benar kalau merasa dirugikan itu. Diuntungkan, Yang Mulia. Dari tabel yang sudah dipersandingkan oleh pihak terkait dapat memahami mengapa pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara pihak terkait saja, Yang Mulia. Karena dengan cara mempersoalkan perolehan suara pihak terkait dan menampilkan data-data yang manipulatif, dengan cara itulah pihak pemohon bisa mendapatkan kursi untuk yang kedua, DPR Daerah Sumatera Selatan II. Kalau tidak manipulatif tidak bisa. Itu kursi yang ke-6 itu. Gimana? Kursi yang ke-6 jadinya. Peringkat dia ke-10 Yang Mulia untuk kursi kedua. Kursi kedua. Iya. Karena 9 kursi di Sumatera Selatan II itu. Jadi kursi ke-9 itu punya Partai Keadilan Sejahtera di peringkat ke-9. Kalau dipersoalkan jadi miliknya Nasdem ya? Ya, makanya begitu. Jadi manipulasinya itu adalah mencoba untuk mempersoalkan suara pihak terkait saja, kan. Kalau mau menambahkan lebih ekstra tenaganya. Maka bagaimana mengurangkan suara pihak terkait. Petitum sekarang silakan. Sebelum masuk ke petitum Yang Mulia, saya masuk ke halaman 26 poin 111 Yang Mulia. Bawah itu ya. Bahwa atas semua fakta hukum yang disampaikan oleh pihak terkait, tanggapan terhadap pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon, menurut pihak terkait dalil-dalil pemohon tidak berdasar secara hukum dan posita pemohon juga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana sudah diuraikan pihak terkait dalam eksepsi. Halaman 4 sampai dengan halaman 9. Izin rempoi juga Yang Mulia, halaman 4 sampai halaman 7 diganti menjadi halaman 7 sampai dengan halaman 9 Yang Mulia. 7 sampai 9. Poin 1.2 diganti dengan poin 2 Romawi titik 2. Maka menurut pihak terkait, Mahkamah Konstitusi layak dan patut untuk menyatakan menolak permohonan pemohon sepanjang keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II karena permohonan pemohon tidak berdasar secara hukum atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Petitum. Petitum sekarang. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi. 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar keputusan KPU
nomor 360 tahun 2024. Selebihnya dianggap dibacakan. Oke. 3. Menetapkan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II yang benar sesuai keputusan KPU nomor 360 tahun 2024. Selebihnya dianggap dibacakan adalah sebagai berikut. Izin Yang Mulia, kami membacakan suara pemohon dan pihak terkait saja. Suara partai politik lain dianggap dibacakan. Ya. 5. Partai Nasdem 407186, 8. Partai Keadilan Sejahtera 138.668. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait ditandatangani. Demikian, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Oke, terima kasih.